Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ia yang Maha Kudus telah menjadi Imam Besar Agung yang telah menghapus dosa-dosa kita. Marilah dengan penuh keberanian menghampiri hadirat-Nya dengan hati yang penuh syukur. Jemaat kita menyanyi Gita Bakti 3 bait 1 dan bait yang ketiga. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kasih-Mu atas kami tak terhitung dan tak terkatakan. Kami hanya bisa membilang syukur. Berkati ibadah kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar rohani kami diperkaya lagi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat 16 yang menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam sejarah penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus bagi dunia ini, kita kenal ada 3 jabatan yang diurapi untuk memangku jabatan. Yang pertama, kepemimpinan di bidang pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, kepemimpinan di bidang peribadahan. Dan yang ketiga, jabatan kepemimpinan di bidang pemerintahan. Jabatan itu adalah sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Salah satu kesaksian Alkitab yang mengungkapkan jabatan, fungsi jabatan ini di sekian banyak kesaksian Alkitab, jemaat membaca 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Di kalangan orang Ibrani, nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Berjalannya waktu, tugas komunikasi itu dipercayakan Tuhan kepada anak yang adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Segala yang ada ditopang anak itu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, setelah selesai menyucikan dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ibrani 1 ayat 3, duduk di sebelah kanan maha besar di tempat yang maha tinggi. Walau dipercayakan dan diberikan wewenang khusus oleh Allah, seorang nabi seperti Musa tidak sederajat dengan malaikat, yang dalam bahasa Ibrani artinya utusan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kualitas kepemimpinan sebagai seorang nabi diimani dengan sungguh di dalam dan melalui Dia yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dalam hubungan dengan maha besar yang disebut Allah, jemaat, bandingkan Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Hubungannya dengan Bapa begitu dekat, sehingga dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 9, siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini Yesus berdialog dengan Filipus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nabi sama saja dengan raja dan imam. Dia diurapi untuk melaksanakan perintah Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan yang dinyatakan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian disejajarkan dengan imam dan raja. Imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin pelaksanaan ibadah secara ritual, khususnya untuk mempersembahkan kurban. Imam yang pertama diurapi untuk peribadahan adalah Harun dan keturunannya. Harun adalah perantara antara Allah dan umatnya untuk memenuhi tuntutannya memperoleh pendamaian atas dosa dirinya maupun dosa umat. Saudara, di zaman Musa, imam melaksanakan tugasnya di kemah pertemuan. Tetapi di zaman Salomo, ibadah itu dilaksanakan di bait suci. 1 Raja-Raja 8 ayat 4. Di mana tabut perjanjian dibawa ke ruang maha kudus. Hanya imam besar yang boleh memasuki ruang itu. Imam besar mengepalai mahkamah agung. Kita baca Matius pasal 26 ayat 57a. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam nats yang kita baca, Yesus anak Allah adalah imam besar agung.
ayat 14. Berbeda dengan imam besar lainnya, Yesus telah melintasi semua langit. Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu, orang percaya dianjurkan untuk menghampiri tahta kasih karunia, supaya menerima rahmat dan anugerah, sehingga mendapat pertolongan pada waktunya. Jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudara, terkadang kita merasakan bahwa kita sudah sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan semua keluh kesah kita disampaikan kepada Tuhan. Dan terkadang kita sebagai manusia merasa bahwa Tuhan tidak menjawab akan setiap pergumulan kita. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, kita harus mengimani bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Penulis surat melanjutkan, imam besar yang khusus ini dengan imam lain, imam besar agung ini saleh, tanpa salah, tiada noda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Imam besar lainnya hanya harus mempersembahkan kurban untuk dosanya setiap hari maupun dosa umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban sekali untuk selamanya. Itu telah terjadi perubahan asasi, makna kurban pendamaian. Dan hal tersebut terjadi ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai kurban itu. Paulus menggunakan ungkapan mengosongkan dirinya dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Dan apa yang dilakukan Yesus sangat berbeda dengan cara-cara yang dibuat Harun. Dia adalah imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Penulis surat hendak mengingatkan bahwa telah terjadi peralihan hakiki berlandaskan perjanjian yang lebih mulia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengimani bahwa kita dipercayakan oleh Tuhan Yesus, imam besar agung, untuk melanjutkan karya keselamatannya, mulai dari dalam keluarga. Kepala keluarga dipercayakan sebagai imam untuk membimbing seluruh anggota keluarga ke jalan yang benar. Diharapkan dari kita semua agar kita sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga yang diberi kepercayaan sebagai imam untuk memimpin anggota keluarga, mari kita mengosongkan diri kita, menjauhkan diri kita dari berbagai keinginan daging, lalu menjadi contoh bagi seluruh anggota keluarga. Di dalam kehidupan bergereja, semua yang dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dipercayakan dengan kekuatan yang ajaib. Allah Maha Agung, Imam Maha Agung, Dia ada sebagai imam besar, serta menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jangan pernah meragukan kekuasaannya. Jangan pernah meragukan kehadirannya membawa sukacita bagi setiap kita. Sekalipun kita harus diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Karena memang itu yang dikehendaki Tuhan. Lewat setiap percobaan-percobaan yang ada, maka kita dipercayakan untuk tetap setia kepada Dia. Kiranya Allah memberkati kita untuk tetap setia kepada imam besar kita, imam yang agung, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Jemaat, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang suci dan kudus, mengucap syukur dan berterima kasih atas cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga lepas keluarga rumah tangga, cinta kasih-Mu bagi kami sebagai gereja, cinta kasih-Mu Tuhan bagi kami untuk hidup bersama sebagai masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, semua talenta yang Engkau anugerahkan bagi kami dapat berfungsi dengan baik dan benar. Dan kami dimampukan untuk tunduk, taat, dan setia pada kebenaran-kebenaran-Mu ya Allah. Berkati kami semua Tuhan untuk tetap setia menjalani kehidupan ini, karena banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Kami mohon kekuatan iman, kami mohon hikmat-Mu Tuhan, karena hanya dengan demikian kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak. Allah Maha Kasih, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau sudah menetapkan pemimpin pemerintahan Joko Widodo dengan staf menteri sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami sangat yakin Engkau akan mempercayakan seluruh pekerjaan ketata pemerintahan di dalam negara ini untuk dilakukan dengan baik dan benar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berkatilah pemimpin negara ini dari pusat sampai ke daerah seluruh pelosok dan terlebih di lingkungan di mana kami ada, RT, RW. Tuhan memberkati mereka dengan kuasa-Mu supaya mereka juga dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Bapa di surga, kami tetap sebagai gereja Engkau percayakan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Biarlah Roh-Mu yang suci dan kudus menguasai seluruh keberadaan hidup kami, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Engkau mengenal Jemaat Immanuel Bekasi terlebih khusus dalam penata layanan memasuki tahun ini. Kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan, khususnya pandemi COVID-19, yang membuat kami harus berhati-hati, yang membuat kami harus waspada terhadap berbagai kemungkinan yang datang silih ganti. Tuhan, hikmat-Mu yang akan membuat kami mengerti maksud Tuhan lewat kehadiran pandemi COVID-19. Bapa di surga, kami dapat melaksanakan ibadah lewat cara seperti ini karena memang itu dikehendaki Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa saudara-saudara dari Gerakan Pemuda Engkau percayakan untuk membantu pelayanan ini. Biar tetap Engkau memberkati pekerjaan mereka di tempat mereka bekerja masing-masing. Engkau memberkati setiap gumul juang mereka masing-masing. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak-anak ini Tuhan memberkati. Sempurnakanlah ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau menyediakan berkat masa depan yang ceria bagi mereka. Ya Allah, dalam Kristus Yesus, bagi penatua, diaken, bahkan pendeta yang ditempatkan di tempat ini, Tuhan memberkati. Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit dengan keluarga, Pendeta Marlis Destoni Hina dengan keluarga, dan penatua diaken yang bersama-sama melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan. Dan ini hari-hari yang sangat memprihatinkan bagi kami. Biarlah kami tetap dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus Bapa di surga, supaya kami juga dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Bagi pengurus ke-6 Pelkat, Tuhan memberkati. Dan terlebih Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah fisik karena menderita sakit penyakit dan harus terbaring lemah di dalam rumah-rumah tangga maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dinyatakan seluruh anggota keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Yesus Maha Baik, Engkau pasti mempersiapkan segala sesuatu, sarana prasarana, peralatan medis, paramedis, obat-obatan, makanan dan minuman lewat keluarga yang melayani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami memohon Engkau tolong menyempurnakan doa kami ini seturut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil memberi, jemaat menyanyi Kitab Bakti 79 bait 1 hingga bait ketiga. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.